Indonesia Bertauhid TV. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hari ini kaum muslimin kita bersama-sama menunaikan kewajiban dalam rangka untuk kita merayakan hari raya kaum muslimin yang diwarnai dengan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah kita awali dengan puasa 30 hari dengan semua jenis ibadah yang dianjurkan dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tutup dengan pembagian zakat fitrah bagi orang Allah berikan kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin, sehingga hari raya yang ditegakkan di atas sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ditegakkan di atas sikap mentauhidkan Allah dan berbuat baik kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas hari raya kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari raya ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan hari raya jahiliyah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau datang ke Madinah, dan saat itu para sahabat sedang merayakan hari raya versi lama yang mereka miliki, Nairus dan Mahrajan. Mereka melakukan berbagai macam kegembiraan, permainan. Lalu Nabi SAW mengatakan, qad abdalakumullah bihima khairun minhuma. Allah telah menggantikan buat kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dibandingkan dengan hari raya yang kalian miliki, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hari raya yang Allah hadiahkan pada kita agar kita bergembira, tapi kegembiraan yang dibangun di atas sikap
mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini dasar kita merayakan hari raya. Bukan hari raya yang diwarnai dengan maksiat, dengan kedurhakaan, dengan berbagai macam sikap menghamburkan harta, sehingga diwarnai dengan berbagai macam tingkah jahiliyah. Tapi hari raya yang ditegakkan di atas sikap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada manusia. Sebagaimana telah kita sampaikan, Idul Fitri kita awali dengan 30 hari kita berpuasa atau 29. Ditutup dengan zakat fitrah. Idul Adha diawali dengan 10 hari bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah, yang disemangati untuk kita beramal saleh. Kemudian ditutup dengan tanggal 10-nya, semangat untuk berkorban, udhiyah, menyembelih udhiyah, untuk dibagikan kepada kaum muslimin atau manusia secara umum, sehingga menggabungkan dua sikap utama, hati yang suci, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baik kepada manusia, berakhlakul karimah. Dan inilah hakikat ajaran Islam. Masalah muslimin rahimanallah, hari ini kita layak bergembira karena memang Rasulullah SAW katakan, lisaim farhatan, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda fitri, kegembiraan ketika dia berbuka. Setiap hari menjelang maghrib, semua kaum muslimin as-saimin yang mereka berpuasa, mereka benar-benar bergembira menyambut berbuka sebagai kegembiraan fitrah dan kegembiraan syar'i setelah menunaikan kewajiban beribadah kepada Allah sehari penuh dengan puasa. Dalam keadaan dia lapar, kemudian dia diizinkan makan, bergembira secara fitrah dan syar'i. Dan hari ini kita berbuka Idul Fitri, kita kembali berbuka setelah 30 hari Allah syariatkan kita menahan makan minum di siang hari, sehingga layak kita bergembira dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan hari ini, masyarakat muslimin, kegembiraan yang berserikat antara orang yang benar-benar saleh, yang ketika sebulan penuh telah memaksimalkan dia beramal dalam rangka untuk dia memanfaatkan event khusus bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini berlimpah ruah kebaikan sehingga disebut dengan syahrul mubarak. Para syaitan dibelenggu, Allah limpah ruahkan balasan amal kebaikan. Orang berpuasa Allah berikan pintu khusus masuk ke surga melalui pintu rayyan. Dosanya diampunkan, palanya dilipatkan, bau mulutnya lebih wangi daripada bau mesik, dan keutamaan sekian banyak keutamaan yang lainnya. Kemudian berbagai macam amalan-amalan yang menunjang, qiyamul lail, qiraatul Quran, dan amalan taqarruban kepada Allah yang lainnya. Sehingga barang siapa yang pada bulan Ramadan dia telah memaksimalkan waktu-waktunya dalam rangka meraih keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah.
dan pujilah Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang melimpahkan kemudahan-kemudahan dalam kita beramal kecuali hanya Allah taala, semata-mata dengan taufik Allah taala. Jika seandainya di bulan Ramadan kita meremehkan, kita tidak maksimal, terlalu minim kita beramal, maka jangan sia-siakan kesempatan yang sisa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya taubat kita menghapus masa yang lalu dan akan memperbaiki masa yang akan datang. Jangan sampai kita terlambat sehingga menyesal kelak ketika di hadapan Allah, tapi penyesalan yang sudah tidak ada gunanya lagi, sehingga dia akan mengatakan, Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikan umur kehidupanku ya Rabb, biar aku beramal saleh apa yang aku dulu tidak aku lakukan. Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita bergembira mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang dirasakan semua kaum muslimin yang benar-benar saleh maupun yang mereka sekedar apa adanya. Kegembiraan yang kedua, ini yang kita tunggu-tunggu. Kegembiraan yang asli, yang hakiki. Ini kegembiraan kita ketika kita nanti ketemu Allah Ta'ala. Wa far'atun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kegembiraan yang tidak bercampur kesedihan. Kegembiraan yang murni, yang asli, yang hakiki. Kegembiraan yang tidak akan lagi pernah bertemu dengan kesedihan-kesedihan. Sebagaimana ucapan Ahlul Jannah, alhamdulillahilladzi adhaba annal hasana. Sungguh segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan berbagai macam kesedihan dari kami. Setelah bersusah payah di dunia, beramal saleh, bertauhid, menegakkan ibadah, meninggalkan kemungkaran, sampai dia bertemu kematian dalam keadaan husnul khatimah, maka dia tinggal menikmati kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersilahkan mereka menikmati segala apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Qulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Silakan kalian makan, silakan kalian minum, disebabkan dengan amal-amal Anda yang telah lalu. Hari itu yang bergembira hanya orang yang mereka betul-betul saleh, yang di dunia betul-betul mereka mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Orang mereka betul-betul memiliki iman yang benar. Adapun orang-orang yang mereka di akhirat gagal, yang di akhirat mereka tidak mendapatkan kegembiraan karena amal salehnya, maka berapapun yang telah dia sediakan untuk menebus kesulitan, hari itu tidak akan diterima Allah Ta'ala. Sudah tidak ada gunanya lagi apa yang mereka kumpulkan dan mereka kejar di dunia. Harta, jabatan, pangkat dan kedudukan, semuanya telah menjadi barang bekas yang telah berlalu, yang tidak bermanfaat lagi, kecuali orang mereka waktu di dunia telah menyimpan amal saleh bersama dengan hartanya, kekuasaannya, kemudian anak keluarganya. Inilah yang Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari di mana harta Anda sebanyak apapun dan anak laki-laki Anda sehebat apapun tidak akan berguna lagi, kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hanya orang yang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala yang benar-benar akan Allah muliakan di hari itu. Adapun orang mereka mujrim, mereka tinggal meratapi nasib-nasib mereka. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku sebanyak apapun ternyata telah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku seluas apapun telah hancur binasa. Hari itu
manusia tidak lagi bisa menebus kesengsaraan dan kesulitan yang menimpa mereka, walaupun dengan emas sebesar bumi, walaupun dengan semua penduduk bumi, maka semuanya ditolak oleh Allah. Tebusan itu sudah tidak ada harganya lagi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban wala iftada bih. Sesungguhnya orang yang kafir sampai matinya dalam keadaan kafir, maka mereka tidak akan diterima upaya mereka menebus azab di hari itu, walaupun akan dia tebus dengan emas sebesar bumi, sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan angan-angan mereka di hari itu, seandainya bahkan bisa mengorbankan siapapun yang bisa mereka korbankan dalam rangka untuk bisa menebus kesulitan di hari itu, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum yawaddul mujrimun yauma idzin, pada hari itu orang mujrim mereka berangan-angan bisa menebus azab Allah Subhanahu wa taala bibani, dengan anak kandungnya mereka sendiri, wa sahibati wa akhi, dengan istrinya dan dengan saudara-saudaranya, wa fasilatil lati tuwi, atau bahkan dengan keluarga besarnya, bahkan kalau perlu waman fil ardi jami'an tsumma yunji, bahkan dengan semua penduduk bumi mereka siap untuk dijadikan tebusan, tsumma yunji, lalu mereka diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan, kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Sekali-kali tidak akan bisa mereka menebus azab di hari itu, walaupun dengan manusia sepenuh bumi. Hari itu Jahanam adalah azab Allah, api yang menyala-nyala, yang bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang Jahanam akan mengundang setiap orang yang mereka dulu berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, tapi tidak pernah mereka keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin, hari itu yang bergembira hanya tinggal orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang mereka berpura-pura beriman, mereka tidak akan menikmati kebahagiaan, apalagi orang kafir dan orang-orang musyrikin. Yauma taral mu'minina yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa baina aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Hari nanti akan Anda lihat, hari ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mereka cahayanya bersinar, berjalan dengan cahaya di sebelah kanan, di sebelah depannya dan di sebelah kanannya. Kabar gembira buat mereka hari itu adalah surga yang mengalir sungai di bawahnya, yang mereka kekal di dalamnya. Adapun orang munafik dan orang kafir, mereka tinggal melakukan ratapan-ratapan yang tidak berguna, ratapan yang hanya menambah kesedihan mereka. Bahkan syaitan yang telah menipu mereka di dunia akan pidato di mimbar api di hadapan ahlun nar setelah mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlun nar. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adatukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya kata syaitan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada kaum mukminin, kepada manusia, dan janji Allah janji yang hak. Sekarang mereka yang dulu di dunia membenarkan janji-janji Allah, sekarang mereka mendapatkan janji-janji Allah itu. Adapun aku juga menebar janji pada kalian, tapi janjiku aku selisihi. Masalah muslimin rahimani rahimakumullah, maka hendaknya setiap kita senantiasa berusaha untuk memiliki istiqamah dalam kehidupan kita sampai kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kegembiraan yang akan kita dapatkan di hari kiamat, kegembiraan yang murni, yang asli, kegembiraan yang betul-betul Allah akan langgengkan. Dari itu kita akan mendapatkan hari-hari yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alal jannah wa alul jannah anna lakum antasihu wa la tasqamu abadan, anna lakum antahya wa la tamutu abadan, anna lakum antashibu wa la tahramu abadan, anna lakum antan'amu wa la tab'asu abadan. Wa alul jannah, Anda sekarang sehat yang tidak akan pernah kenal sakit. Anda sekarang hidup
yang tidak akan mengalami kematian lagi. Anda sekarang muda dan tidak mengalami tua lagi. Dan Anda sekarang nikmat yang tidak akan pernah sengsara lagi. Itulah kebahagiaan hakiki yang didapatkan orang saleh yang bertakwa. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak lagi bercampur dengan kesengsaraan dan kesulitan-kesulitan. Adapun di dunia ini, maka balasan Allah belumlah maksimal, belumlah ini sempurna. Sempurnanya balasan Allah hanya kelak di yaumul qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya sempurnanya balasan Allah kepada kalian adalah kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. 1 bulan kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendekat kepada Allah, bertakarub kepada Allah, menyibukkan dengan amal-amal saleh. Di siang hari kita tinggalkan yang tadinya mubah, makan, minum, jima suami istri, ditinggalkan semuanya karena Allah mencabut izinnya, sampai Allah turunkan izinnya pada waktu maghrib. Maka hakikat puasa bukan sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi meninggalkan yang muharramat, semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya sementara maupun yang sifatnya paten. Maka tidak ada gunanya mereka yang berpuasa hanya meninggalkan makan dan minum, tapi tidak puasa dari muharramat yang paten yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita digembleng Allah untuk qiyamul lail. Setiap malam kita tegakkan qiyamul lail, dan kita digembleng oleh Allah untuk kejar-kejaran mendekat dengan Quran sehingga dengan target khatam sekian kali dan sekian kali. Dua hal yang akan menjadi kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu hati kita senantiasa mendekat kepada Allah dan dekatnya kita dengan Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, inilah dua senjata ampuh yang di dunia ini kita sadar atau tidak berhadapan dengan setan-setan jin dan setan-setan manusia dalam rangka untuk menghancurkan kita, menghancurkan keimanan kita, memurtadkan kita dari iman dengan segala macam cara yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah katakan, bagaimana sumpah serapah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ukhfiyannahum ajmain. Benar-benar ya Allah, semua anak Adam akan aku sesatkan mereka tanpa kecuali, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang mereka di dunia benar-benar memurnikan penghambaannya kepadamu, mereka yang tidak akan mempan digoda syaitan. Syaitan dari kalangan manusia, mereka bersekutu, mereka bersekongkol, dan mereka punya makar untuk menjadikan kita keluar dan murtad, meninggalkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dengan tegas dengan ayat-ayat yang sangat jelas, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Orang-orang kafir, mereka sangat ingin sekali seandainya kalian kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama, tidak berbeda sama sekali. Demikian pula Allah katakan, la yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum an dinikum in istata'u. Mereka orang kafir, setan-setan kafir itu, mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian. Sampai kapan? Sampai kalian murtad dari agama kalian, kalau mereka mampu. Dan bahkan mereka untuk mewujudkan program proyek besar ini, mereka tidak segan-segan untuk menggelontorkan dananya berapapun yang dibutuhkan. Innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir, mereka benar-benar akan menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan keliling ke negeri-negeri muslimin, mereka akan tawarkan para pemimpin-pemimpin muslimin apa yang mereka lakukan. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Orang-orang kafir akan mengatakan kepada orang mukmin, dia akan datangi orang mukmin, pribadi maupun sekelompok mukminin, mereka akan katakan, ikutilah jalan kami, ikutilah cara berpikir kami, ikutilah keyakinan kami, ikutilah cara berekonomi kami, ikutilah muamalah kehidupan kami, ikutilah hari-hari kami, budaya kami, sehingga persis antara mukmin dan kafir tidak ada bedanya lagi.
dan cara yang mereka lakukan. Di antara untuk memudahkan proyek-proyek itu, secara finansial mereka siap membiayai berapapun, dan secara metode satu di antara mereka yang mereka lakukan adalah menjauhkan kaum muslimin dari Al-Qur'anul Karim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir mengatakan, jangan sampai kalian dengarkan Al-Qur'an, jangan sekali-kali kalian dengarkan Al-Qur'an, dan buatlah kekacauan dalam Al-Quran, biar kalian bisa menguasai, bisa memenangkan pertempuran ini. Kunci kemenangan kekafiran adalah jauhnya umat ini dari Al-Quranul Karim dan tenggelamnya dalam syahwat yang mereka tawarkan. Maka puasa membekali kita dua senjata yang ampuh ini. Hati kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali mendekat kepada Al-Quranul Karim, sumber kehidupan iman kita. Maka Allah katakan, kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan oleh mereka? Bagaimana makar mereka untuk mengkafirkan kalian akan berhasil, sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat-ayat Allah, sedangkan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah dan dengan tali agama Allah, hatinya selalu terpaut dengan Allah, dengan takarrub, dengan mendekat kepada Allah Ta'ala, dan selalu dia berpijak pada ajaran asli Islam, kitabullah Al-Quran. Dia dekat dengan Quran, dan di Ramadan kita dipacu untuk mendekat kepada Quran, bukan sekedar lafaz-lafaz bacaan, akan tapi memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Karena Quran diturunkan bukan sekedar untuk kita baca hurufnya, tapi untuk kita amalkan, untuk kita benar-benar wujudkan dalam kehidupan. Tilawatul Quran makna aslinya adalah ittiba, yaitu mengikuti. Sehingga innalladzina yatluna kitaballah atau yatluna kitaballah haqqa tilawati adalah membaca, mentadabbur sampai dia mengambil petunjuk dalam kehidupan. Itu adalah tilawah yang hakiki, tilawah yang sebenarnya, sehingga benar-benar dia mendapatkan bimbingan yang lurus dari Al-Quranul Karim. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah, ketahuilah bahwa Ramadan, bulan yang kita dimudahkan Allah melakukan kebaikan. Selepas Ramadan kita akan berhadapan dengan menggeliatnya syahwat, dengan lepasnya syaitan-syaitan yang dibelenggu. Maka ambillah pelajaran-pelajaran penting di bulan Ramadan. Jadikan kesibukan kita adalah kesibukan selalu mendekat kepada Allah Ta'ala, dan jadikan ilmu kita senantiasa mendekat kepada Al-Quranul Karim. Ini senjata ampuh dan yang akan menggerogoti iman kita. Yang pertama diantaranya adalah kebodohan kita tentang agama, kebodohan kita tentang Islam. Ini adalah faktor terbesar yang akan menghancurkan iman kita. Yang Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan diantaranya, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin wa kullu dararin yalhaqul abdu fi dunyahu ukhrahu fa huwa natijah. Ketahuilah, tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah sebab segala kerusakan, akar segala kerusakan, semua malapetaka dunia dan akhirat. Itu sebabnya adalah karena bodoh. Hampir-hampir kaumnya Musa, Bani Israel, melakukan perbuatan syirik karena kebodohannya. Hampir-hampir Abu Waqid Al-Laythi, seorang sahabat Nabi yang pemula, hampir melakukan perbuatan syirik karena kebodohannya. Dan kita kaum muslimin hari ini pula, berapa banyak yang mengucapkan kalimat syahadat tetapi tidak memahami kalimat syahadat, dan kita terjerumus dalam perbuatan syirik dan tidak menyadari kesyirikan tersebut. Kebodohan adalah sumber kemalapetaka dan kerusakan yang ada. Yang kedua, sikap mengikuti hawa nafsu, lebih pede dengan keyakinannya, dengan cara berfikirnya, dengan kemauannya, dengan jalan pikirannya sendiri. Sedangkan kita diturunkan Allah wahyu untuk membimbing kita. Allah yang tahu maslahat kehidupan kita, baik buruknya kehidupan kita. Maka Allah dengan rahmatnya bimbing kita dengan Al-Quran. Maka jadikan jiwa kita mengikuti wahyu, jangan muttabi'ul hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena sungguh akan ada orang-orang di dunia ini, kata Allah, afara'aita
man ittakhadha ilahahu hawahu, sampai menjadi para penyembah hawa nafsu. Bukan sekedar sekali-kali mengikuti hawa nafsu, tapi menjadi penyembah berkhidmat 24 jam menjadi budak-budaknya nafsu. Yang ketiga adalah waspadai bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan syahwat, membisikkan syubhat untuk menghancurkan agama kita, sehingga kita terlilit dengan syahwat harta, terlilit dengan syahwat kekuasaan, terlilit dengan syahwat ketenaran. Jadilah budak-budak dunia, budak harta, budak kekuasaan, budak ketokohan, budak ketenaran. Itu yang akan menghancur binasakan kita semuanya. Dan bisikan syubhat yang akan merancukan ilmu kita, maka pegang teguh-teguh apa yang diajarkan Nabi dan tolaklah syubhat syaitan. Yang ketiga adalah fitnah dunia. Dunia menarik, dunia sangat membuat kita kesengsem, dipandang enak, dirasakan manis, tapi di balik itu kata Nabi fitnah, yaitu siap akan menghancurkan kita. Inna dunya fattaqu dunya wattaqu nisa, inna dunya halwatun hadiratun fattaqu dunya, kata Nabi. Dunia itu memang indah, hijau, manis, menyenangkan, tapi di balik itu ada fitnah besar. Barang siapa tidak waspada, dia akan menjadi korban yang kesekian kali tentang ganasnya fitnah dunia. Ibnu Qayyim memberikan tamsil dunia kayak perempuan wanita pelacur yang menipu dan akan menghancurkan orang, dan tidak ada orang bahagia bersama dengan para pelacur. Dunia pula demikian. Dari tampangnya sangat menarik, sangat membuat orang terkagum, tapi begitu dia masuk menjadi budaknya dunia, maka dia akan hancur, dilibas habis oleh dunia. Demikian pula orang yang mereka mengejar dunia, kata Ibnu Qayyim, seperti mereka berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Sedikit kemungkinan sangat kecil mereka selamat. Demikian pula Nabi ingatkan kepada kita bahwa dunia sehebat apapun adalah hakirah, fil hakikah hakirah. Dunia sehebat apapun adalah hina dan rendah. Dunia sepanjang apapun adalah qasirah, waktunya pendek. Lihatlah para raja yang puluhan tahun menjadi penguasa, sekarang dia di mana dan berapa lama dia merasakan kehidupan di dunia. Lihat orang-orang kaya, konglomerat, sekarang dia di mana dan bagaimana keadaan mereka. Dunia, kata Nabi, kehidupan kita saat ini kita punya umur 100 tahun, maka tidak kurang dari 2,4 jam. Karena satu hari di sisi Allah Ta'ala seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Ta'ala seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. 100 tahun kita punya umur, nikmat semuanya, full nikmat. Kita seperti hanya menikmati 2,4 jam. Dunia megahnya kayak apa, hebatnya kayak apa adalah hakirah. Karena Nabi katakan dunia tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, bangkai kambing, kotoran yang keluar dari perut manusia, tetesan air yang menempel di jemari ketika kita celupkan ke lautan. Dan dunia seperti kita berteduh sebentar lalu kita pergi. Dunia hebatnya kayak apa adalah hakirah. Dan tidak ada kenikmatan dunia yang maksimal. Nikmat dunia sangat-sangat minim. Kemudian yang ketiga yang akan menghancurkan kita diantaranya adalah ini fitnah, kawan-kawan yang buruk, teman-teman yang buruk, lingkungan yang buruk, yang hanya akan memberikan dampak-dampak menyeret ke jahanam. Kata pepatah Arab, as-sahib sahib. Sahib itu menuntun, menyeret. Kalau enggak menuntun ke surga, menyeret ke neraka. Maka kata Nabi, fal yangdur ahadukum man yukhalil. Perhatikan benar teman-teman Anda. Pemimpin rusak dengan para pembisik di sekelilingnya, dan kita juga akan rusak dengan teman-teman dekat kita. Maka perhatikan baik-baik siapa yang Anda jadikan teman dekat Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan bekal yang terbaik untuk kita betul-betul menjadi orang yang saleh di dunia ini, sehingga kita selamat di akhirat. Ketahuilah dunia singkat, jangan sampai kita menyanyiakan umur kita, dan sungguhnya dunia adalah nikmat yang sangat sedikit. Jangan sampai kita korbankan yang besar dan kekal hanya untuk mencicipi yang sangat sedikit ini. Numatti'uhum qalilan thumma nataruhum ila adabin ghalid. Kami berikan kepada mereka kesempatan hidup yang sebentar, kemudian akan kami seret mereka ke dalam adab yang pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita penuh dengan barakah,
istiqamah, dan pada akhirnya kita husnul khatimah di penghujung umur kita. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah, dan mudah-mudahan dari kita semuanya dalam taufik Allah Subhanahu wa taala sampai pada kalimat terakhir kita dipanggil sebagai ahlul jannah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qira'atana wa kullu khairin minna. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kita dan kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.